Halo, bosku, apa kabar hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Kembali dengan saya di Rumah Prediksi. Seperti biasa, eh, untuk laga kemarin ya, di sini kita gak up video, tapi itu 2 hari yang lalu ya. Di sini saya up. Ini prediksi gua yang 2 hari yang lalu ya. Oke, sedikit saja ya saya akan review laga kemarin menurut versi gua, dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, minta bantuannya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Oke, lanjut saja kita review ya laga kemarin. Di sini kita berada di Liga Inggris Papa Trophy Zone. Di sini laga pertama itu Stepanek berhadapan dengan Cambridge United dengan hasil 1-0 dimenangkan oleh tuan rumah, di mana laga kemarin kita bermain under 2,5. Di sini kita masuk laga pertama. Next, pertandingan kedua itu ada Sunderland versus Brentford City dengan 90 menit babak full time dengan skor imbang 1-1, di mana laga kemarin kita pegang Sunderland di skor 3/4 kita LH. Oke, next, pertandingan berikutnya itu ada Sweden berhadapan dengan Newport dengan kemenangan Newport 1-0, di mana laga kemarin kita pegang bermain under 2,5 untuk laga kemarin ya. Ini kita sudah masuk. Next, pertandingan berikutnya itu ada Fleetwood berhadapan dengan Accrington dengan kemenangan Accrington 4-1, di mana laga kemarin kita pegang laga ini bermain over 2/4. Di sini kita masuk. Next, pertandingan berikutnya itu ada Southampton berhadapan dengan Wimbledon ya dengan kemenangan Southampton 1-0, di mana laga ini kita bermain di under 2,5. Di sini juga kita masuk atau pegang di handicap, bermain di Southampton, bermain laga netral 0-0. Di sini juga masuk untuk handicapnya, over under dan handicap. Di sini kita masuk ya. Next, pertandingan terakhir menurut versi gue itu ada di Liga Brasil 1 ya, di Grêmio versus Fluminense dengan menang Grêmio 1-0, di mana laga kemarin kita bermain Fluminense dinahan setengah. Di sini kita tidak masuk. Oke. Sekian prediksi yang saya berikan untuk laga kemarin. Di sini dari ada 6 prediksi yang saya berikan, di sini kita tidak masuk 2 aja ya. Oke. Dan sekarang di sini saya bermain di kualifikasi Piala Dunia ya. Di sini saya ambil dari 2 di Asia dan 4 di Eropa dan 1 di Brasil. Nah, untuk laga malam hari ini, bagi teman-teman yang masih bingung mencari situs betting online dan aman dan terpercaya ya, di sini saya sarankan untuk bergabung bersama kami di situs resmi Jiwa Bola. Semua prosesnya mudah, dari proses pendaftaran sampai proses WD. Jika teman-teman yang sudah bergabung bersama situs Jiwa Bola ya, saya sarankan untuk bergabung di grup WA kami, karena grup WA kami tidak berbayar, cukup pakai teman-teman punya akun Jiwa Bola bisa join ya di grup kami. Nanti teman-teman bisa saling sharing prediksi dan saling bertukar prediksi untuk laga malam hari ini. Nah, untuk link pendaftaran nanti saya lampirkan di kolom komentar ya. Nanti teman-teman tinggal klik di grup WA atau di mau join di situs resmi Jiwa Bola, teman-teman tinggal klik di kolom komentar saya nanti. Oke. Lanjut saja, kita pergi ke prediksi kita yang pertama ya. Di sini kita berada di benua Asia. Di sini Australia bakalan menjamu Arab Saudi. Nah, kalau kita lihat dari 5 laga terakhir ya dijalani oleh Arab Saudi, di sini Arab Saudi performanya sangat bagus ya. Dengan 5 laga terakhir dia memperoleh kemenangan. Sedangkan Australia di sini performanya juga cukup bagus, tapi di sini di laga terakhir ya Australia kalah saat berhadapan dengan Jepang dengan skor 2-1. Nah, kalau kita lihat dari laga head to head di sini untuk laga malam hari ini, Australia memperoleh 2 kali kemenangan di 5 laga terakhir memperoleh 4 kali laga
dimenangkan oleh Australia dan satu laga itu dengan hasil imbang. Nah, kalau kita lihat dari standing klasemen sementara di sini Arab Saudi dan Australia sama-sama berada di puncak klasemen ya, berada di posisi aman sementara di fase grup. Nah, kalau kita lihat dari angka pasaran yang diberi oleh situs Jiwa Bola, handicapnya itu mulai dari 3/4, setengah dan 1/4. Kalau untuk over-undernya itu mulai dari 2/4, 2 dan 2,5 untuk laga malam hari ini. Nah, kalau saya lihat dari performa dan baca oddsnya di sini, saya menyarankan teman-teman untuk pegang Australia dan Arab Saudi bermain di over 2 untuk laga malam hari ini untuk lebih aman. Kalau teman-teman yang mau ambil risiko bisa bermain di over 2,5 untuk laga malam hari ini. Di sini saya beli dua pilihan ya, tapi saya lebih menyarankan teman-teman untuk bermain di over 2 untuk jaga-jaga ya, kemungkinan laga malam hari bakalan banyak terjadi gol. Oke. Next kita lanjut saja pergi ke pertandingan kedua. Di sini ada Korea Selatan berhadapan dengan United Arab. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara di sini United Arab dan Korea Selatan ini berada di peringkat 2 klasemen sementara dengan mengantongi 8 poin, sedangkan United Arab sini berada di peringkat 4 klasemen sementara dengan mengantongi 3 poin. Nah, untuk dua tim ini bakalan sama-sama berebutkan posisi papan atas. Nah, kalau kita lihat dari papan klasemen di sini emang United Arab berada di peringkat 4, tapi tidak menutup kemungkinan United Arab bisa memenangkan laga malam hari ini dan bisa menggeser Lebanon di posisi 3 kalau kita lihat dari gambaran standing klasemen sementara. Nah, kalau kita lihat dari laga head to head ya di sini di 5 laga terakhir di sini Korea Selatan belum pernah mengalami kekalahan ya. Di laga terakhir dia berhadapan dengan Iran dengan hasil imbang 1-1, sedangkan dari United Arab di sini performanya juga tidak begitu buruk-buruk banget ya, dengan 5 laga yang dijalani hanya memperoleh 1 kali kekalahan dengan 1-0 ya saat melawan Arab. Nah, kalau kita lihat dari laga head to head di sini Korea Selatan emang lebih diunggulkan ya, dengan 5 laga yang pernah dijalani dia memperoleh 5 kali kemenangan. Oke. Nah, kalau kita lihat dari harga pasaran handicap dan over undernya, nah di sini Jiwa Bola mulai ngasih harga handicapnya itu 1/4, 1 dan 1,5. Kalau untuk over undernya ya sini Jiwa Bola mulai dari 2/4, 2 dan 1/3 untuk laga malam hari ini. Kalau saya lihat dari harga pasaran, nah, di sini saya berani memegang Korea Selatan di Pur 1 untuk laga malam hari ini, karena kalau kita lihat dari standing klasemen sementara sini Korea Selatan masih belum aman ya, berada di posisi aman, masih mepet-mepet poinnya sama Lebanon dan United Arab. Ini agak sulit bagi Korea untuk laga malam hari ini. Nah, di sini saya berani pegang Korea Selatan di Pur 1, atau enggak teman-teman bisa bermain di over 2 untuk laga malam hari ini. Nah, laga malam hari ini saya baca bakalan sengit dan banyak terjadi gol untuk laga malam hari ini. Oke. Walaupun di sini over undernya itu menurun, di sini saya berani untuk bermain over untuk laga malam hari ini. Next, lanjut saja di versi ketiga. Di sini kita berada di benua Eropa ya. Di sini Rusia berhadapan dengan Cyprus. Kalau kita lihat dari standing klasemen setara sini Rusia sudah berada di posisi aman ya, dengan mengantongi 19 poin selama 8 match yang dijalani. Hanya sisa 2 match untuk di fase grup di Eropa ya. Kalau kita lihat dari Cyprus, di sini Cyprus berada di peringkat 6 klasemen setara dengan mengantongi 5 poin. Kalau kita lihat dari laga head to head, di sini Rusia jauh lebih diunggulkan ya daripada Cyprus. Nah, kalau kita lihat juga dari 5 laga yang dijalani Rusia memperoleh 4 kali kemenangan. Nah, kalau kita lihat dari pasaran handicap, nah
Untuk laga malam hari ini kemungkinan Rusia tidak begitu total out ya bermain, karena Rusia sudah berada di posisi aman di fase grup. Kemungkinan laga ini bukan terjadi laga canda-canda buat Rusia. Nah, di sini saya perkirakan Rusia tidak begitu ngotot untuk laga malam hari ini, karena laga ini tidak begitu penting bagi Rusia. Di sini saya berani pegang Cyprus di nahan 2,5 untuk laga malam hari ini. Oke, saya ulang, untuk laga Rusia versus Cyprus di sini saya menyarankan teman-teman untuk pegang Cyprus di nahan 2,5. Jika teman-teman punya pemikiran sama atau prediksi yang sama, mari kita gaskan untuk nanti malam ya. Jika kurang bisa di skip. Oke, lanjut saja kita pergi ke pertandingan berikutnya. Di sana Greece berhadapan dengan Spanyol. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara di sini, Spanyol dan Greece sama-sama berada di posisi yang mepet ya. Sini Spanyol berada di peringkat 2, sedangkan Greece berada di peringkat 3. Kalau untuk laga malam hari ini, di sini laga ini sangat penting bagi Spanyol karena Spanyol masih belum berada di posisi aman. Begitu juga dengan Greece, laga ini sangat penting untuk bisa lanjut ke step berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari laga head to head ya, ini performa Greece emang kurang stabil ya, dengan memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 laga dengan hasil imbang. Kalau kita lihat dari laga Spanyol, di sini Spanyol juga performanya agak kurang stabil ya. Kalau kita lihat di sini Spanyol memperoleh 2 kali kekalahan dan 3 laga dengan peroleh kemenangan. Kalau kita lihat dari laga head to head di sini, Spanyol emang lebih mendominasi dengan peroleh 2 kali kemenangan di 5 laga terakhir yang dijalani, dan 1 laga itu dimenangkan oleh Greece dengan skor 1-0. Nah, untuk laga malam hari ini kalau kita lihat dari pasaran handicap di sini, Spanyol emang lebih diunggulkan karena Greece performanya kurang bagus. Nah, kalau kita lihat juga dari standing klasemen sementara emang Spanyol lebih diunggulkan. Nah, kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over undernya di sini, 2 bola Murray kasih handicap 1, 1/4, 3/4 dan 1,5 untuk Spanyol. Untuk over undernya itu mulai dari 2/4, 2, 3/4, 2 dan 2,5 untuk laga malam hari ini. Di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain over 2, atau enggak teman-teman bisa bermain di over 2/4 untuk laga malam hari ini. Oke, karena laga malam hari ini sangat penting bagi dua tim untuk menentukan siapa yang lolos nanti berikutnya. Di sini di laga setelah melawan Swiss, Spanyol juga berhadapan dengan Swedia. Cukup kuat juga ya timnas Swedia. Nah, di sini Spanyol harus memenangkan laga malam hari ini. Kemungkinan laga malam hari ini ya handicapnya, kalau saya baca handicap di sini Spanyol bakalan menang tipis untuk laga malam hari ini. Di sini saya lebih menyarankan teman-teman untuk bermain di over 2 ya. Tidak mungkin juga Greece diam saja bermain di kandang, pasti dia bisa mencetak gol untuk laga malam hari ini. Oke, lanjut saja kita pergi ke pertandingan berikutnya. Di sini ada Irlandia versus Portugal. Nah, oke, kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya, di sini Portugal berada di peringkat 2 klasemen sementara dengan mengantongi 16 poin, sedangkan Irlandia berada di peringkat 4 klasemen sementara mengantongi 5 poin. Cukup jauh perbedaan poinnya ya. Kemungkinan laga malam hari ini bakalan terjadi laga yang canda-canda, akan mengecoh para betting ya untuk laga malam hari ini. Di sini harus kita berhati-hati karena Portugal juga berada di posisi aman. Kalau kita lihat dari laga head to head, emang di sini Portugal lebih mendominasi dengan 2 laga terakhir dia memperoleh kemenangan, dan laga ketiga itu dimenangkan oleh Irlandia di tahun 2005 ya dengan skor tipis 1-0. Nah, kalau saya lihat untuk laga malam hari ini dari pasaran handicap dan over undernya, di sini saya berani pegang Irlandia di nahan 1/3/4 atau bermain under 3 untuk laga malam hari ini. Oke. Jika ada kesamaan, mari kita gaskan. Nanti kita bisa betting di situs resmi Jiwa Bola ya. Oke, next pertandingan berikutnya di sini kita berada di pertandingan Malta versus Kroasia. Kalau kita lihat dari line up Malta dan Kroasia, semua pemain dalam kondisi prima atau fit. Nah, kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, di sini Kroasia juga berada di posisi aman dengan mengantongi 17 poin, berada di peringkat 2. Kalau kita lihat dari Malta, di sini Malta agak pupus ya harapannya bakalan masuk ke
step berikutnya ya. Dilihat dari poin di sini Malta ketinggalan jauh. Nah, kalau kita lihat dari laga head to head, performa Malta juga tidak begitu bagus ya, dengan 5 laga cuma pula 1 kali kemenangan. Sedangkan dari Kroasia di sini performanya juga cukup bagus. Dengan 5 laga yang dijalani dia belum pernah mengalami kekalahan. Kalau kita lihat dari laga head to head di sini Kroasia memang lebih mendominasi dengan memborong 5 kali kemenangan di 5 laga yang dijalani. Kalau kita lihat dari pasangan handicap atau over undernya Kroasia. Nah, kalau kita lihat dari standing di sini Kroasia juga berada posisi aman. Sangat sulit dari Slovakia bakal menyusul Kroasia di posisi 2. Oke. Nah, di sini saya menyarankan teman-teman untuk pegang Malta di menahan 2/3 untuk laga malam hari ini. Walaupun performa Malta tidak begitu bagus ya di 5 laga terakhir, sulit mencetak gol, tapi untuk laga malam hari ini saya berani pegang Malta di nahan 2/3 untuk laga malam hari ini. Oke. Next, pertandingan berikutnya ya. Di sini kita berada di benua Amerika Selatan ya. Di sini Brasil bertemu dengan Kolombia. Kalau kita lihat dari dua timnas ini tim musuh-musuhan ya. Kalau kita lihat dari laga-laganya sangat dramatis. Nah, kalau kita lihat dari performa head to head ya, di sini Brasil memperoleh 2 kali kemenangan di 5 laga yang dijalani. Nah, kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, sini Brasil sudah berada di posisi aman. Memang sih masih banyak laga yang bakalan dilakoni oleh Brasil, tapi dilihat dari poin di sini Brasil sudah jauh ya memimpin. Kalau kita lihat dari Kolombia, untuk partai malam ini sangat penting bagi Kolombia karena dia poinnya itu mepet-mepet ya sama Ekuador sama Uruguay. Di sini Kolombia harus bisa menahan Brasil bermain di kandangnya untuk laga malam hari ini. Kemungkinan Brasil untuk laga malam hari ini menangnya agak sulit ya bagi Kolombia, karena Kolombia juga tidak mau kebanyak kebobolan untuk laga malam hari ini. Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over undernya, di sini handicapnya itu mulai dari 1/4, 1 dan 1,5. Untuk over undernya jiwa bola mulai dari 2,5, 2/4 dan 2 untuk laga untuk laga ini. Nah, ini saya menyarankan teman-teman untuk bermain over 2 untuk laga malam hari ini. Oke. Saya ulang, untuk laga Brasil versus Peru teman-teman bisa bermain di over 2. Oke. Seperti biasa untuk single bet boom ya, di sini saya merekomendasikan teman-teman untuk pegang single bet boomnya pakai Australia di over 2, Korea Selatan di over 2, Spanyol di over 2, dan Malta di nahan 2/3. Untuk bir parlaynya di sini saya menyarankan teman-teman untuk pegang Australia over 2, Korea Selatan over 2, Kripus di nahan 2, Kripus di nahan 2,5 ya. Maksud saya di sini Kripus di nahan di 2,5, Irland di nahan 1/3, Spanyol di over 2, Brasil di over 1 untuk laga malam hari ini. Oke. Sekian prediksi yang saya berikan untuk laga malam hari ini. Jika ada kesamaan feeling, mari kita gaskan, utamakan feeling dan analisa teman-teman sendiri. Jika cocok, mari kita gaskan. Jangan bingung mau betting di mana, betting di situs resmi Jiwa Bola. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye-bye.